Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kalau kita bicara soal perbedaan konfigurasi partai politik yang ada di Pilkada 2018, kemudian membacanya di pemilu 2019, seperti apa nanti perpindahan dan seberapa kuat sebenarnya mesin politik itu kemudian akan berpengaruh pada suara Itu Pilpres? juga kan salah satu pertimbangan kualitatif yang bisa kita pakai untuk memperkirakan ya. Tentu perkiraan kuantitatif kan kita harus lihat hasil survei begitu. Sebelum ke sana, tadi saya ingin komentar Mas Khalid ya. Saya kira kita tidak bisa mengatakan pendukung Prabowo tidak banyak di Jawa Timur. 47% 2014 itu kan banyak, gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Prabowo masih mampu mencapai 47% itu di Jawa Timur? Itu yang pertanyaannya. Atau melampaui 47%. Nah, kalau kita kaitkan dengan aspek-aspek kualitatif yang kita miliki, misalnya Mbak Tasya menyebut soal partai-partai politik lebih banyak di Jokowi gitu kan. Yang kedua, Jokowi lebih banyak punya kesempatan untuk terus-menerus secara intensif berinteraksi dengan masyarakat Jawa Timur karena dia presiden. Yang ketiga, sejumlah daerah yang menjadi kunci kemenangan yang bisa membantu Pak Prabowo, misalnya Jawa Timur 7 atau wilayah-wilayah yang dulu Pak Dekarwo kuat. Ya, kalau Pak Dekarwo berada di Demokrat dan betul-betul mendukung Prabowo misalnya, itu iya, mungkin bisa membantu. Itu pertanyaannya, Pak Dekarwo di mana? Nah, kalau Pak Dekarwo kan kalau kita lihat gelagatnya kan lebih ke Jokowi. Itu. Lalu yang paling bisa dibantu oleh Demokrat di Jawa Timur kepada Pak Prabowo adalah Jawa Timur 7. Tapi di situ ada Pak Dekarwo yang bisa bantu. Lalu ada Emil yang paling tidak bisa mengambil wilayah Trenggalek di mana dia cukup kuat. Sehingga kalaupun misalnya konfigurasi politik tahun 2014 itu tidak berubah dari segi dukungan politiknya, paling tidak itu ada potensi menipis dukungan kepada Pak Prabowo, gitu. Karena tadi kita lihat dari beberapa wilayah menipis tadi. Dari Pilkada 2018? Dari Pilpres 2014 ya. Okay. Kalau Pilkada kan yang terlihat di situ kan pertarungan antar NU, begitu loh, antara Ibu Hovifah dengan Pak Saifullah Yusuf, yang kemudian mencerminkan kekuatan-kekuatan yang kita sebut tadi. Kebetulan Saifullah Yusuf dan Ibu Hovifah itu punya kekuatan basis di setiap wilayah yang kita sebutkan. Hovifah punya kekuatan di daerah Madura, Gus Ipul juga punya, kemudian Hovifah punya kekuatan di daerah Mataraman, terutama misalnya di daerah Bojonegoro, kemudian dia juga punya kekuatan di kalangan Muslimat NU, karena dia salah satu tokoh besar di Muslimat NU, kemudian demikian juga Saifullah Yusuf. Jadi walhasil kan kita melihat pertarungan yang sangat ketat antara Saifullah Yusuf dengan Ibu Hovifah. Tapi itu kan tidak bisa dijadikan cermin untuk Pilpres. Jokowi dan Prabowo. Karena ya. Ibu Hovifah dengan Pak Saifullah Yusuf kan dua-duanya pendukung Jokowi. Nah itu juga mungkin yang bisa menjadi faktor kualitatif yang mungkin mempersulit Pak Prabowo untuk mempertahankan 47% dan menambah gitu. Tapi kalau kita lihat berbagai hasil survei selama katakanlah 6 bulan terakhir, itu terlihat memang Pak Jokowi masih cukup unggul kelihatannya, tetapi tidak seperti di Jawa Tengah misalnya. Ya, mungkin sedikit lebih tinggi dari tahun 2014. Itu berarti kan masih cukup kuat itu dukungan kepada kubu Pak Prabowo seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi. Jadi kalau Pak Khalid mengatakan beliau banyak menemui orang pendukung Prabowo, pasti karena dukungan kepada Prabowo hampir 50% di 2014 dan itu masih cukup banyak menurut saya sekarang. Masalahnya adalah pertanyaan bisa menang apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Oke. Apa yang dilakukan tadi belum dijawab Mas Khalid. Jadi apa yang coba dilakukan oleh kubu BPN dengan fakta-fakta seperti itu? Apakah mencoba ganggu-ganggu daerah yang jadi kekuasaannya Pak Jokowi? Jadi kalau di Jawa Timur ini kalau kita lihat asumsi bahwasanya itu adalah satu basisnya PDIP dan PKB gitu. Itu yang kita ingin bongkar dulu mitos itu gitu. Sehingga apa yang terjadi saat berhasil ini justru tidak selama ini? Nah ini makanya tadi saya dimulai dari top influencer dulu, para kiai-kiai seperti contoh nih almarhum Kiai Maksum itu beliau dengan waktu sakit saja dalam kondisi yang sangat parah kondisinya, beliau menyatakan dukungan untuk Pak Prabowo. Beliau adalah kiai yang sangat disegani dan berpengaruh luas di Bondowoso. Kiai Muzaki di Al-Qadiri, luar biasa dukungannya. Jadi menurut saya top influencer orang-orang yang sangat dikagumi dan disegani itu faktanya justru mendukung Bapak Prabowo Sandi. Itu jadi terjadi di daerah yang disebut sebagai basisnya Pak Jokowi katanya ya.
Itu faktanya tidak seperti itu. Terus yang kedua, yang tadi saya sampaikan, ternyata memang ada ketidakpuasan dan itu terkonfirmasi kan dari hasil survei bahwa ternyata kinerja ekonomi top 5 masalah yang menjadi keluhan masyarakat itu rata-rata adalah masalah ekonomi yang menjadi problemnya. Dan inilah yang kemudian diangkat terus oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk mengangkat rational voters itu. Ini yang mungkin perlu disampaikan juga yang data terakhir dari Polmark ya. Ternyata swing voters sangat tinggi sekali. Dan itu adalah rational voters. Siapakah mereka? Mereka yang mengeluh dengan kondisi ekonomi yang menurut mereka tidak memuaskan. Oke, Pak Hasan mungkin bisa menanggapi? Saya ingin mempertahankan ya bahwa Jokowi K. Ma'ruf Amin itu menang dan ada kenaikan dibandingkan Pilpres sebelumnya. Ini saya berbicara fakta ya, fakta politik, bukan klaim politik. Pertama, kenapa menang? Ya karena modal dasarnya kita miliki dan kita punya. Warga Nahdlatul Ulama. Yang kedua, warga nasionalis. Itu modal dasar yang tidak bisa kalau kita pungkiri. Menanggapi klaim-klaim Mas Holid. Ya, klaim. Seperti kebersamaan para alim ulama Nahdlatul Ulama ya. Solidnya hari ini. Solidnya. Mas Holid tadi menyampaikan, Yai Muzaki mendukung selain Jokowi. Itu kan klaim. Boleh silakan. Tapi fakta yang lebih tahu Kiai Haji Muzaki Shah adalah Hasan Aminuddin karena anaknya ikut Nasdem. Kalau capres mertamu kepada kiai manapun mempersilahkan karena itu akhlak Rasulullah yang diamalkan oleh para alim ulama Nahdlatul Ulama di Jawa Timur khususnya. Belum tapi tentu kemudian keperpilihannya belum tentu siapa yang datang terus diterima. Ya wajar, kesantunan menerima tamu wajar. Tapi pilihannya tetap Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke, jadi kalau bicara soal target Pak Hasan, berapa kira-kira target perolehan suara untuk Pilpres 2019? Target ya minimal saya mengestimasi ya. Estimasi saya kalau di atas antara kertas 60 lah, 60%. Oke, Mas Holid targetnya? Kita cukup menang tipis aja udah kita sudah sangat apresiasi. Menang tipis itu berapa? 50 sekian gitu? Iya, selisih 2% lah. Selisih 2%? Seyakin itu akan bisa mencapai? Iya, karena begini, kita melihat dari, kita punya survei internal dan kita terus memantau itu. Dan trennya kita terus naik cukup signifikan. Ini kapan survei internal di Jawa Timur? Maret awal kita sudah melakukan survei dan kita lihat data tren yang ada justru terjadi kenaikan dan Pak Jokowi Ma'ruf justru trennya menurun. Jadi kita akan sangat berharap sekali ini ada terjadi crossing dalam waktu dekat ya. Crossing dalam waktu dekat. Yang dipicu oleh? Kenapa? Crossing yang dipicu oleh? Ya ini dengan gerakan dari kita ini, dari Pak Sandi dan Pak Prabowo ini kan setiap prioritas kan Jawa Tengah, Jawa Timur menjadi kunjungan prioritas kedua capres-cawapres kami kan, dan itu sangat berdampak sangat signifikan. Apalagi kalau umpamanya semua komponen bergerak total dan luar biasa sekarang kita lihat ini menunjukkan trennya menunjukkan sign positif. Oke, kita lihat. Pak Jayadi dua-duanya sama-sama optimistis, tapi kalau Anda membacanya prediksi hasil di Jawa Timur akan seperti apa nanti? Untuk sementara berbagai data yang saya percaya itu menunjukkan bahwa masih Pak Jokowi yang cenderung unggul ya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Holid. Tapi memang tentu saja karena selisihnya itu belum begitu jauh, seperti di Jawa Tengah itu bisa sampai 70-an lawan berapa gitu, masih mungkin untuk cross, masih mungkin, tergantung kepada usaha masing-masing. Cuma sekali lagi kalau kita lihat beberapa aspek kualitatif tadi ya, misalnya sekali lagi, ini contoh aja, di Jawa Timur 7 itu potensial tuh untuk membantu Pak Prabowo. Problemnya di situ adalah ada Pak Emil yang bisa mengurus di wilayah Trenggalek, kemudian Pak Dekarwo yang mungkin juga menjadi tokoh di wilayah Mataraman itu bisa saja kemudian menggerus suara itu. Tetapi mungkin ketokohan Ibas bisa tetap membantu. Masalahnya apakah Pak Ibas dan Demokratnya itu all out gitu, mengkampanyekan Pak Prabowo di situ gitu. Kalau mereka melihat misalnya ada tren di situ lebih unggul Jokowi, mungkin tidak all out kan itu masalahnya. Tapi saya kira selain di Jawa Timur
kalau misalnya di Jawa Timur itu Pak Prabowo bisa mempertahankan seperti 2014 saja, tapi bisa mempertahankan di Jawa Barat dengan selisih keunggulan sampai 20%, 119%, dan mengambil Jakarta misalnya, tetap mempertahankan Banten, maka itu bisa saja membuat potensi kemenangan Pak Prabowo menjadi ada gitu. Tapi kalau itu tidak, misalnya di Jawa Timur tetap gitu atau menang tipis, tapi di Jawa Barat kemudian justru menipis jarak antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, maka sama saja menjadi kembali ke situasi 2014 misalnya. Jadi, kalau kita bicara di Jawa ya, kita kan belum bicara soal di luar Jawa. Kan luar Jawa juga cukup besar, suaranya harus dihitung juga. Oke, jadi apa yang harus dilakukan masing-masing kubu dalam posisi sepertinya mudah terbaca saat ini untuk kemudian bisa keluar dari angka-angka yang prediksi awal begitu? Ya, saya kira kalau Pak Jokowi kan ada dua senjata utamanya. Satu dia mempersuasi, menyampaikan pada masyarakat bahwa dia adalah incumbent yang cukup berprestasi. Dia harus menyampaikan itu. Kalau kubu Prabowo Sandi adalah satu, memberikan alternatif. Misalnya ada persoalan ekonomi kan, misalnya yang ada masyarakat yang mengeluhkannya. Itu tidak bisa menurut saya hanya menyampaikan bahwa kita punya masalah dengan harga barang. Karena itu kita akan menurunkan harga barang, tapi apa nih alternatif? Karena kan tadi yang dituju kan pemilih rasional. Pemilih rasional kan itu kan menunggu solusinya apa. Kalau sampai ke identifikasi masalah saja, kita punya masalah dan sebagainya, tanpa solusi itu susah. Yang kedua, saya kira ini akan tergantung kepada gerakan-gerakan terakhir dari tim kampanye ya di sebulan terakhir ini. Seberapa mampu masing-masing tim kampanye itu untuk betul-betul melakukan yang istilah Jokowi itu micro targeting. Seberapa mampu mereka masuk sampai ke pemilih di tingkat individu. Yang mampu melakukan itu secara terstruktur, sistematis dan masif bisa saja menjadi kunci kemenangan. Dan itu harus dilakukan oleh capres cawapresnya sendiri atau bisa melalui tokoh-tokoh yang tim dan tokohnya terutama. Kalau capres cawapres kan semua udah kenal, semua sudah tahu apa yang mereka ingin lakukan. Tinggal sekarang itu tadi influencer maupun tim yang di bawah. Kuncinya itu sekarang di ground games. Dalam 1 bulan terakhir ya. Kita akan bicara lagi nanti di segmen terakhir, pemirsa tetaplah bersama kami.